你爱我，我爱你，我是冰沙加咪。你爱我，我爱你，我是冰沙加咪咪。Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Alia Audreni, aku dari kelas 12 MIPA 1. Nah, untuk video pembahasan kali ini, aku akan membahas tentang teknologi digital. Di dalam pembahasan teknologi digital pun, aku akan membahas tentang penyimpanan dan transmisi data. Terus ada juga tentang fungsi dan cara kerja jaringan komputer, dan yang terakhir aku akan membahas tentang cara kerja jaringan telepon, kabel, dan seluler. Nah, kalian harus nonton terus ya. Pokoknya tonton terus, oke? Dadah! Nah, untuk materi yang pertama itu ada penyimpanan dan transmisi data. Apa sih penyimpanan data itu? Penyimpanan data merupakan aspek krusial dalam dunia digital yang memungkinkan penyimpanan dan pemeliharaan informasi secara elektronik. Data dianggap sebagai aset paling berharga bagi perusahaan, organisasi, maupun individu karena berisi informasi yang sangat amat penting yang digunakan untuk mengambil keputusan, melakukan analisis, dan mengembangkan strategi. Keamanan data juga menjadi perhatian utama sehingga metode enkripsi dan kebijakan perlindungan data diterapkan untuk menjaga kerahasiaan dan integritas informasi. Pengolahan data yang efisien menjadi kunci untuk mengoptimalkan penggunaan informasi dan mendukung kemajuan teknologi serta inovasi di masa depan. Penyimpanan data juga memiliki beberapa jenis. Yang pertama itu ada hard disk. Hard disk atau cakram keras atau hard disk drive atau HDD atau hard drive atau HD adalah sebuah benda yang mampu menyimpan data digital. Data yang tersimpan dalam HDD dapat diolah kembali oleh pengguna komputer. Pengolahan data dapat berupa pengadaan, penghapusan, penambahan, pengeditan, dan sebagainya. Yang kedua itu ada flash disk. Flash disk adalah sebuah alat penyimpanan data eksternal yang dihubungkan port USB yang mampu menyimpan berbagai format data dan memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Flash disk dapat menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik pada rangkaian flash disk diputuskan. Ini terjadi karena di dalam flash disk terdapat sebuah controller dan memori yang mampu menyimpan data secara permanen walaupun aliran listrik yang ada pada flash disk sudah diputuskan oleh user. Yang terakhir itu ada microSD. MicroSD adalah kartu memori non-volatile yang dikembangkan oleh SD Card Association yang digunakan dalam perangkat portable. Keluarga microSD yang lain terbagi menjadi SD yang kapasitasnya maksimum resminya sekitar 2 GB meskipun beberapa ada yang sampai 4 GB. SDHC atau High Capacity memiliki kapasitas dari 4 GB sampai 32 GB dan SDXC atau Extended Capacity kapasitasnya di atas 32 GB hingga maksimum 2 TB. MicroSD diaplikasikan pada berbagai peralatan teknologi, seringnya digunakan pada handphone. Materi yang kedua itu ada transmisi data. Apa sih transmisi data? Transmisi data adalah proses pengiriman informasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui media komunikasi. Transmisi data menjadi aspek yang sangat penting dalam menghubungkan dunia secara global. Proses transmisi data melibatkan encoding informasi menjadi sinyal digital atau analog yang dapat ditransmisikan melalui media komunikasi. Media komunikasi seperti kabel, gelombang radio, atau serat optik yang digunakan untuk mengirim sinyal data dari sumber ke tujuan. Selama transmisi, berbagai faktor seperti jarak, gangguan elektromagnetik, dan kecepatan sinyal dapat mempengaruhi kualitas dan Nah, di dalam transmisi data juga memiliki berbagai macam jenis. Yang pertama itu ada media transmisi data. Media ini sendiri memiliki beberapa macam seperti bus, kabel yang biasa terdapat pada perangkat internal komputer, sedangkan untuk eksternal komputer dalam transmisi data dapat menggunakan kabel eksternal atau wired, serta wifi atau wireless atau net kabel. Dua itu ada jalur transmisi data. Jalur transmisi merupakan yang mampu informasi peralatan yang lain menjadi 3 macam, yaitu ada multicast adalah sebuah proses komunikasi terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Yang kedua itu ada broadcast adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari satu alat ke alat lainnya. Yang ketiga itu atau terakhir ada unicast, merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan satu alat yang lainnya.
Nah, yang untuk terakhir itu ada konfigurasi jalur transmisi data. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut dibedakan menjadi dua, yaitu point-to-point dan point-to-multipoint. Untuk materi yang ketiga ini ada fungsi dan cara kerja jaringan komputer. Sebelum kita membahas tentang fungsi dan cara kerjanya nih, kalian tahu nggak sih apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah sekumpulan komputer beserta periferalnya seperti printer dan peralatan lainnya yang saling berhubungan. Informasi dan data dihubungkan melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar informasi, dokumen, dan data serta mencetak dengan printer yang sama. Selain itu, pengguna jaringan juga dapat bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Tadi kan sudah pengertian nih. Yang kedua ini ada jenis jaringan komputer. Yang pertama ada local area network atau LAN. Adalah suatu jaringan yang menggabungkan perangkat keras dengan perangkat lunak setiap komputer dengan menggunakan data yang sama dan mempunyai kecepatan transfer data tinggi agar dapat saling berkomunikasi atau sharing dalam area kerja tertentu. Area yang termasuk itu ada kantor, laboratorium, gedung, sekolah, dan universitas. Umumnya jarak jaringan ini tidak lebih dari 1 km karena jika terlalu jauh maka transfer data atau informasinya menjadi lebih lambat. Nah, yang kedua ini ada Metropolitan Area Network atau MAN, merupakan sistem jaringan komputer yang mempunyai area kerja antar kota dalam satu provinsi. Area jaringan ini lebih besar daripada area jaringan LAN. Jaringan MAN ini berguna untuk membangun jaringan di kantor-kantor dalam wilayah satu kota, gedung, pabrik, kampus, dan kantor pusat yang masih berada dalam area jangkauannya. Dan yang terakhir itu ada Wide Area Network atau WAN, adalah jaringan komputer yang ruang lingkupnya mencapai antar provinsi bahkan antar negara. Jaringan ini menggunakan sarana satelit atau kabel bawah laut. Dan yang ketiga ada hard. Pada jaringan LAN dibutuhkan beberapa komponen penting seperti komputer untuk server, yaitu komputer yang dijadikan sebagai pusat atau pengendali yang berisi program dan data serta berfungsi sebagai penyedia layanan kepada komputer atau program lainnya yang sama atau berbeda. Yang kedua itu ada komputer untuk workstation atau klien, yaitu komputer yang dijadikan sebagai klien yang bekerja sebagai pengolah data yang diakses dari komputer server. Yang ketiga ada LAN card atau NIC atau Network Interface Card, yaitu perangkat keras untuk melakukan komunikasi antar komputer atau jaringan. Yang keempat ada hub, digunakan untuk menghubungkan beberapa segmen internet menjadi satu segmen. Dalam hal ini, komputer yang terhubung ke sebuah hub melakukan pertukaran data secara bergantian. Yang kelima ada kabel UTP yang digunakan untuk menghubungkan komputer dalam suatu jaringan. Dan yang terakhir ada konektor RJ45, merupakan penghubung atau konektor untuk kabel UTP. Dan pada materi pembahasan kita yang terakhir ini ada cara kerja jaringan telepon kabel dan seluler. Nah, untuk cara kerja jaringan telepon kabel ini menggunakan sistem wireline sehingga membutuhkan kabel supaya dapat berfungsi. Cara kerjanya itu pertama, suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut mikrofon. Yang kedua itu mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dihantarkan oleh perangkat telepon. Selanjutnya, sinyal tersebut disalurkan melalui kabel ke pusat telekomunikasi. Kemudian dari pusat telekomunikasi, sinyal tersebut diteruskan kepada penerima. Setelah sampai di penerima, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Nah, pembahasan terakhir itu ada cara kerja jaringan telepon seluler. Telepon seluler ini menggunakan sistem wireless atau pengirim dan penerima harus tercangkup oleh BTS atau Base Station. BTS adalah peralatan yang memfasilitasi komunikasi secara wireless antara pengguna telepon seluler. Cara kerjanya itu yang pertama, ada suara dari pengirim diterima oleh alat yang disebut dengan mikrofon. Terus selanjutnya, mikrofon mengubah gelombang suara menjadi sinyal listrik dan kemudian dipancarkan oleh ponsel ke BTS terdekat. Setelah itu, sinyal tersebut diterima oleh BTS dan sinyal tersebut diteruskan ke pusat telekomunikasi. Kemudian
dari pusat telekomunikasi, sinyal diteruskan kepada BTS terdekat, kemudian diteruskan ke si penerima. Setelah sampai di penerima nih, maka sinyal tersebut diubah lagi menjadi gelombang suara oleh alat yang disebut dengan speaker. Sekian dari video pembahasan aku kali ini, kurang lebihnya mohon maaf banget nih. Dan untuk kalian yang nonton sampai akhir tuh thank you for watching ya guys. See you untuk video selanjutnya. Bye bye. Dadah. Ini sudah sangat lelah dengan fisika. Terima kasih. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thanks for watching. Watching.